شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Kembali lagi bersama kami di serial Ramadan, yaitu serial membahas seputar tema-tema Ramadan yang insya Allah akan hadir setiap hari di bulan Ramadan, yang hanya tayang di channel YouTube Surabaya Mengaji. Kali ini kita bersama Ustadz Muhammad Syaputra Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Di penghujung Ramadan ini kita sedikit meminta nasihat Ustadz bagi segelintir kaum muslimin yang telah melakukan berbagai banyak amalan di bulan Ramadan ini Ustaz. Bagaimana kiat-kiat untuk tetap melakukan amal-amalan setelah bulan Ramadan Ustaz? Iya. Tetap istiqomah ya, Ustaz, untuk selalu melakukan ketaatan meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang perlu untuk kita camkan dulu ya, bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan anugerah yang sangat besar bagi kaum muslimin, bagi hamba-hamba Allah yang menginginkan kebaikan. Karena di dalam bulan tersebut selain ampunan yang Allah berikan, selain pembebasan dari siksa api neraka dan berbagai macam keutamaan dan pahala yang besar, maka salah satu poin yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kepada orang yang beriman yang beribadah di bulan Ramadan adalah Allah ingin mendidik dan mentarbiah mereka untuk senantiasa bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an tentang tujuan pensyariatan puasa di bulan Ramadan ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah mengabarkan di sini ya, orang-orang yang berpuasa dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka dia pasti akan meraih derajat ketakwaan. Ya, oleh karena itu di bulan Ramadan ini ya, kaum muslimin berpuasa dan melaksanakan berbagai macam tuntunan yang telah digariskan oleh syariat sehingga mereka bisa membiasakan diri untuk melakukan berbagai macam bentuk ketaatan yang mengantarkan mereka menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini harus direnungkan ya, direnungkan. Artinya begini, Allah Subhanahu wa taala dalam satu bulan ini, bulan Ramadan ini, Allah membuat kita itu mudah untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik. Mudah untuk melakukan aktivitas ketaatan, melaksanakan perintah baik yang wajib maupun yang sunnah gitu ya. Termasuk juga di situ kita telah dibangun kebiasaan kita ya. Kalau orang bule mengatakan habit ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kebiasaan gitu ya, yang baik ya di satu bulan, dan satu bulan itu sudah sangat cukup sebetulnya ya untuk membuat seseorang itu terbiasa melakukan kebaikan. Nah, sehingga di sini seharusnya terpancar kebaikan itu pada bulan-bulan yang berikutnya. Akan tetapi ya kita tahu bahwasanya banyak dari kaum muslimin ternyata setelah melewati Ramadan malah justru kembali seperti semula gitu ya. Keadaannya yang sebelumnya kurang baik, kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan menjadi baik, tapi ketika keluar di bulan Ramadan kembali kurang baik lagi. Nah, ini bagaimana caranya untuk mempertahankan spiritnya bulan Ramadan ini ya. Semangatnya untuk tetap beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Yang pertama dan paling utama, ini kiat yang harus diperhatikan, adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran surah Al-Fatihah yang biasa kita baca di dalam sholat kita. Kita selalu mengikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan dan tidak kepada yang lainnya. Nah, di dalam ayat tersebut ada satu pelajaran besar, bahwa untuk bisa menegakkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dibangun dengan dasar kalimat ini. Yang pertama, kita harus membangunnya dengan iyyaka na'bud. Ada usaha seorang hamba itu untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas.
Ya, karena manusia diberikan potensi kan, gitu kan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia harus usahakan itu. Dia harus maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa seorang hamba sehebat apapun usahanya dalam beribadah, tidak akan dia bisa menyempurnakan ibadahnya kalau dia tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia juga harus membarengi usaha ibadahnya itu dengan usaha untuk menguatkan isti'anahnya kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Nah, sehingga seseorang kalau sudah bisa menggabungkan usaha dia yang maksimal untuk ibadah sekaligus usaha maksimal untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam menegakkan ibadah yang sebaik-baiknya, fa insyaallah dia akan sukses dalam memenuhi bulan-bulan yang selain Ramadan ini untuk bertakwa kepada Allah SWT. Itu poin pertama yang menjadi kiat yang paling utama yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita ketahui adalah ketika kita melakukan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu telah kita selesaikan, maka perintah dalam Al-Quran agar kita segera menyambung kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Apabila kamu di antara maknanya menurut sebagian para mufassirin, apabila kamu telah menyelesaikan satu amal kebaikan, maka hendaklah kamu melanjutkan untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Jangan sampai ada waktu yang kemudian kau tinggalkan kebaikan itu, kau tidak sambung kebaikan yang sebelumnya kau selesaikan dengan kebaikan yang berikutnya. Nanti dikhawatirkan kalau orang itu menunda-nunda kebaikannya, maka dia akan diadab oleh Allah dengan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Mungkin kita pernah setelah kita melakukan satu ketaatan kepada Allah, kemudian kita merasa kita mampu untuk melakukan ketaatan berikutnya. Tapi kita kadang-kadang nantilah gitu ya. Nantilah gitu ya. Kita lakukan kebaikan yang setelahnya. Kita masih pingin santai-santai dulu ya. Kita habiskan waktu untuk hal-hal yang mubah dulu, baru kemudian kita lanjut beribadah. Nah, kadang ketika kita melakukan hal yang seperti ini, kita lalaikan untuk melakukan kebaikan setelahnya, malah justru Allah tutup kesempatan itu untuk kita. Malah kadang kita mendapati diri kita banyak kesibukan-kesibukan duniawi yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa mengerjakannya. Kadang demikian. Nah, maka kita harus camkan bahwa kalau kita sudah melalui bulan Ramadan ini kita penuhi dengan banyak ibadah kepada Allah, maka jangan berhenti. Setelah Ramadan berlalu, jangan kemudian kita seakan-akan perlu liburan untuk tidak beramal soleh, tidak beribadah. Nah, gitu. Oleh karena itu, salah satu isyarat tentang hal ini adalah apa yang menjadi perintah Nabi SAW untuk kita menyambung puasa Ramadan itu dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Gitu kan? Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan 6 bulan puasa pula di bulan Syawal, setelah bulan Ramadan berlalu, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Gitu. Nah, di sini mengandung pelajaran yang tersembunyi. Istilahnya kalau para ulama menyebutnya dengan lataif, lataif, hal-hal yang tersembunyi dalam sebuah dalil sebagai pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi di antara pelajaran yang tersembunyi di sini adalah hendaklah kita menyegerakan kebaikan setelah kita menyelesaikan satu kebaikan yang telah berlalu. Kenapa? Agar supaya kebaikan itu terus menyambung, gitu ya. Sehingga waktu-waktu kita ini akan terus dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Para salaf itu mereka mengatakan thawabul hasanah al-hasanatu ba'dah. Balasan kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang hamba itu adalah dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan setelahnya. Nah, disitulah kemudian kalau kita menyelesaikan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita sambung untuk tetap kita semangat beribadah di bulan yang berikutnya, maka insya Allah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam
bulan-bulan yang lain, seperti halnya semangat kita dalam bulan Ramadan dalam melakukan kebaikan, itu insya Allah tetap terjaga. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perlu kiranya untuk kita mengingat kembali bahwa kita ini hidup ini untuk ibadah kepada Allah gitu ya. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di seluruh dan sepanjang hidup kita. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Termasuk juga tentunya di bulan-bulan yang lain. Ya, selain bulan Ramadan, kita juga tetap harus beribadah. Ya, kita perlu ingat bahwa Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kita untuk terus ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Nah, kalau orang itu sadar bahwa tugas dia adalah beribadah kepada Allah, maka dia bukan menjadi orang yang sekedar ingat Allah di bulan Ramadan saja. Pasti dia akan berusaha mengingat Allah, beribadah kepada Allah dalam seluruh bulan dan seluruh waktu hidupnya. Nah, gitu. Nah, sehingga ketika dia sudah dilatih betul oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan, maka itu menjadi bekal dia untuk menghadapi bulan-bulan yang berikutnya, untuk senantiasa tetap bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan-kebiasaan itu tetap dia pertahankan. Karena dia sadar, dia yakin bahwa dia hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Ya. Bahkan ada sebuah ungkapan dari para ulama kita tentang ya, buruknya orang kalau dia hanya semangat beribadah di bulan Ramadan, tapi setelah berlalunya bulan Ramadan sudah tidak ada lagi ya bekas-bekas semangat ibadahnya. Ya. Seakan-akan sudah habis begitu saja. Ya. Ada sebuah pernyataan dari seorang alim bernama Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Beliau pernah ditanya tentang orang yang sungguh-sungguh rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Tapi setelah bulan Ramadan berlalu malah dia ya kembali seperti semula, tidak ya bersemangat untuk beribadah. Maka kata Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, beliau mengatakan, bi'sal qaum. Itu adalah kaum yang paling buruk, kata beliau. La ya'rifuna Allah haqqan, la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Mereka tidak ya, mengetahui haknya Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kita tahu bahwa hak Allah itu adalah diibadahi dan tidak disekutukan. Inna salihal ladzi yata'abbad wa yajtahidu sanah kullaha. Ya, sesungguhnya orang yang saleh itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah dalam seluruh waktunya, ya, dalam sepanjang umurnya, sepanjang tahunnya. Nah, itu adalah orang yang saleh. Ya. Kalau ada orang yang Ramadan saja solehnya, ya, berarti jelas kalau di luar Ramadan berarti toleh dia. Ya, berarti dalam keadaan orang itu toleh. Nah, terakhir ya, kiat yang paling penting juga untuk kita perhatikan ketika kita berusaha untuk membawa spirit semangat ibadah di bulan Ramadan itu pada bulan-bulan yang lainnya, jangan lupa untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak ada seseorang itu yang berusaha istiqamah, berusaha terus lurus ya di sepanjang usianya, kecuali pasti akan ya terdapat kekurangan di sana sini. Kecuali terdapat hal-hal yang ya tergelincir dari jalan yang lurus tersebut. Maka untuk menambal kekurangan-kekurangan itu diperlukan untuk kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar yang banyak. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, Allah memerintahkan kita untuk istiqamah sekaligus untuk selalu mohon ampun kepada Allah. Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka beristiqomahlah kamu ya kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 4 kiat yang insya Allah kalau kita laksanakan dalam kehidupan kita, terutama setelah berlalunya bulan Ramadan ini, maka kita insya Allah Ta'ala tetap bisa mempertahankan semangat ibadah kita di bulan yang lain, dan kemudian kita ya bisa senantiasa istiqomah di dalam seluruh bulan-bulan yang ada yang kita lalui dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu beristiqomah di hari-hari setelah Ramadan. Jazakumullah khairan bagi rekan-rekan sekalian, dan jazakumullah khairan bagi Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya wahing-wahing Mas. Anzila fihil Qur'anu hudan linnas